Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih yang Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini, pertama tentunya kita panjatkan puja dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berthalabul ilmi. Ingat, ikhlaskan hati, besarkan rasa syukur ya, agar Allah selalu menambah nikmat kita. Jangan sampai menjadi orang yang kufur ya. Dan kita terus berdoa serta berharap agar apa yang telah kita lakukan, kalau keburukan Allah ampuni. Apa yang telah kita lakukan, kalau itu kebaikan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para keluarganya, para sahabatnya, ya. Kemudian para pengikutnya ya, yang melanjut risalahnya. Dan siapapun itu, kita juga berdoa agar kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, santri-santri Al-Fatih dan begitupun pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada pelajaran tafsir atau tadabbur Al-Qur'an, melanjutkan surat yang kemarin. Kemarin kita telah menyampaikan surat Al-Bayyinah. Penjelasan dan bukti yang nyata. Apa itu bukti yang nyata? Al-Qur'an dan Rasulullah. Kalau kalian ditanya, Al-Bayyinah itu menjelaskan tentang apa? Bukti yang nyata, bukti yang tidak bisa terbantahkan. Bahkan non-muslim pun juga mengakuinya adanya Rasulullah dan adanya Al-Quran. Berarti apa itu Bayyinah? Rasulun minallah yadlu suhufan mutahharah. Lalu kita akan belajar surat Al-Qadr. Korelasinya apa? Sambungannya apa? Atau munasabahnya apa? Kalau surat Al-Bayyinah itu Al-Quran dan Rasulullah menjadi bukti yang nyata dan ajaran Islam disampaikan di surat itu. Adapun kalau surat Al-Qadr, Rasulullah ya menjadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan utusan untuk menyampaikan wahyu ini, untuk menyampaikan Al-Qur'an ini. Ya, surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, dan surat ini menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa kok dengan malam yang disebut dengan kemuliaan? Karena turunnya Al-Qur'an di sana. Malam itu penuh dengan kemuliaan. Nah, ini bertepatan dengan malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kemarin bulan Ramadan, kalian merasakan tidak kehadiran malam Lailatul Qadar. Malam yang disebut seperti sejuk, damai, tentram, tidak panas dan tidak dingin. Ya. Malam yang dimana Rasulullah SAW perintahkan untuk mencarinya. Taharrau Lailatul Qadar. Kalau mencari kira-kira susah enggak? Menandakan bosnya tidak mudah didapatkan. Ya, carilah malam Lailatul Qadar. Makanya hadis menyampaikan ada 10 hari terakhir di bilangan ganjilnya, ya kan? Dari depan maupun dari belakangnya. Maksudnya apa? 21, 23, 25, 27, 29. Dari depan kita ngitungnya, atau juga dari belakang. Misal 30 hari bagi ke 29-nya, atau misal
29 hari, berarti ngitung dari malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ketujuh dari terakhir. Berarti kesimpulannya apa? 10 hari terakhir bulan Ramadan itu harus diisi dengan ibadah-ibadah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Kok harus dicari? Karena mulia tadi. Kenapa mulia? Karena di situ diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kita sebutkan, apapun itu kalau ada Al-Qur'an di situ maka semuanya akan mulia. Contohnya Mekah, Madinah, Haramain, Syarifain, ya, 2 kota suci. Kenapa 2 kota ini menjadi kota yang suci di muka bumi ini? Karena kedua kota ini diturunkannya Al-Quran. Ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Rasulullah menjadi Rasul yang paling mulia, ya, menjadi Nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Dan termasuk siapapun yang ingin mulia, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Mau mulia dengan Al-Quran akan menjadi sebaik-baik manusia. Umat Muhammad, umat yang paling mulia. Karena apa? Mukjizat dari Rasulullah yang diturunkan kepada umatnya adalah Al-Quran. Gampangannya seperti ini. Malaikat itu banyak jumlahnya, tapi malaikat yang paling mulia derajatnya di sisi Allah apa? Jibril alaihissalam. Kenapa? Ngurusin Al-Quran, nyampaikan wahyu, ya. Kadang wahyu itu wa kallamallahu Musa taklima, Allah menyampaikan langsung, atau Allah mengirimkannya lewat tidur, ya, fil manam, ya, melihat di dalam mimpinya, itu wahyu. Tetapi au yursil rasula, atau diberikan wahyu ini melalui perantara rasul, malaikat, ya, seperti Jibril memberikan wahyu dari Allah kepada, jadi sebagai perantara wahyu, membawa ngurusin Al-Quran jadi mulia. Ya, paham ini? Jadi yang mau apapun cita-cita kalian, ya, boleh silahkan, tetapi harus menjadi ahlul Quran, karena kita meraih kemuliaan. Dan bagaimana Ustaz? Malam Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia cuma dengan Al-Quran. Iya, karena kalau dengannya Al-Quran akan muncul keberkahan. Rahman, apa itu keberkahan? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Lal khairu yazid, begitu, ya, kebaikan. Maka Al-Quran kitabun nazalnahu kitabun mubarakan. Al-Quran disebut kitab yang mubarak. Jadi keberkahan yang tidak terbendung dan keberkahan yang tidak terbatas, itu mubarak. Jadi ada nama orang barakah, ya, ada nama orang berkah, ada mubarak. Ada namanya orang dinamakan mubarak, ya, artinya keberkahan yang terus menerus. Mubarak, gak berhenti. Itu Al-Quran. Maka Allah juga berfirman mengenai malam Lailatul Qadar dengan malam fi lailatin mubarakatin. Al-Quran diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi malam Lailatul Qadar malam yang penuh dengan, makanya malam itu sebagai penentu 1 tahun ke depan. Nanti kita akan jelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ay nahnu anzalna 'alaika ya Muhammad hadzal Qur'an al-mu'jiz. Jadi Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah mu'jiz, secara mukjizat, tidak terbantahkan, ya, yang hanya diberi kepada Rasul. Fi lailatul qadr wasyaraf,
di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, qadar itu dalam bahasa miqdar, qadar, terbatas. Ya enggak? Maka malam Lailatul Qadar tidak bisa dijumpai sembarangan. Harus berada di bulan Ramadan. Harus berada di malam hari yang sejuk, malam ganjil, atau malam-malam yang Allah berikan kepada hambanya tertentu. Itulah qadar maksudnya. Malam yang penuh dengan takaran, malam yang penuh dengan perhitungan, itu malam Lailatul Qadar. Namanya dia qadar. Ya, seperti kita berbicara bahasa Arab, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Qadar, waktu. Ya, jadi sesuatu yang terbatas itu qadar. Tetapi kebatas ini wasyaraf dengan kemuliaan. Ya, Allah mengangkat ini. Li'annaha lailatun isyraqin nur ilahi ala ahli al-ard. Yang mana di sini ya, malam yang penuh dengan kemuliaan, cahaya Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Jadi kalau kita tahu Al-Qur'anul Karim ya. Nah, di sini dijelaskan perkataan Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas ya. Anzalallahu Qur'ana jumlatan wahidah min lauhil mahfuz ila baitil izzah fi sama'id dunya. Jadi Al-Qur'an itu turun sekali, jebret 30 juz, dari lauhul mahfuz sampai baitul izzah. Ingat-ingat, ini pelajaran ulumul Qur'an. Al-Qur'an turun berapa kali? Ya, 2 tahapan Al-Quran turun. Yang pertama, Al-Quran turun sekali dari lauhul mahfuz sampai baitul izzah atau sama dunia atau langit dunia. Langsung turun sekali itu. Ya. Summa nazala mufarraqan lihasbil waqa'i'. Dan nanti di atas langit ini akan turun sedikit-sedikit, tergantung kejadiannya, tergantung sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Maka ya, ahli tafsir menyebutkan semua ayat dan semua surat ada asbabun nuzulnya. Cuma ada asbabun nuzul yang khusus seperti kejadian dan peristiwa ya, ataupun pertanyaan yang harus dijawab oleh Rasulullah, atau merespon pernyataan kafir Quraisy dan lain sebagainya ya. Ada juga yang asbabun nuzulnya ya Allah menurunkan itu saja, dengan Allah menentukan kapan ia turun, setelah surat apa ia turun ya. Cuma kalau yang satunya lebih khusus, ada kisah apa, Allah turunkan kisah itu, Ashabul Ukhdud misalnya dan lain sebagainya ya. Ini menandakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran sedikit-sedikit, bertahap-bertahap. Fi salasi asyrina sanah. Berapa? 23 tahun. Ada yang mengatakan lebih 2 bulan atau sekian hari ya. Tapi umumnya 23 tahun. Paham di sini turunnya Al-Quran? Ada 2 tahap. Yang pertama dari lauhul mahfuz sampai baitul izzah atau langit dunia. 1. Tahap yang kedua, nah ini malaikat Jibril yang bawa, dari langit dunia sampai kepada sadrun Nabi, sampai ke dada Rasulullah ya. Itu berapa tahun? 23 tahun ya. 13 tahun turun di mana? Ya, di saat hijrah, sebelum hijrah ya, ini turunnya di Mekah. Yang setelah itu 10 tahun Madaniyah di Madinah. Kalau Makkiyah itu turun sebelum hijrah, Madaniyah itu turun setelah hijrah. Paham di sini? Maka Rasulullah menerima Al-Quran berapa tahun? 23 tahun. Terus kita zaman sekarang umatnya Rasulullah minta hafal Al-Quran berapa? 1 tahun.
Kira-kira pantas nggak? Hah? Kira-kira pantas nggak? Rasulullah. Dan waktu saat ketika Rasulullah cerdas, luar biasa, dan Jibril menyampaikan wahyunya, Rasulullah buru-buru untuk mengikutinya. Tetapi Jibril mencegahnya. La tuharrik bihi lisanaka jangan terburu-buru. Na'ina jam'ahu wa Al-Quran akan dikumpulkan. La ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Sabar, pelan-pelan. Ya, sampai betul-betul. Apa yang menjadi dalil? Tatkala itu ada seorang kaum musyrikin. Ya Muhammad, apakah tidak bisa Allah menurunkan langsung turun Al-Quran ini sekali turun? Bisa. Tetapi apa? Allah menjawab, kadzalika linusabbita bihi fu'adak. Wahyu turun perlahan, sedikit demi sedikit. Ya. Bisa jadi sekarang ini turun wahyu, berapa tahun lagi baru turun wahyu. Atau sekarang turun wahyu, bukan besok, berapa pekan lagi baru turun wahyu. Untuk apa? Untuk linusabbita, agar wahyu ini selalu diingat di dalam dada Rasulullah dan kaum muslimin pada umumnya. Ya, sudah tahu nih bagaimana turunnya Al-Quran, ya. Dan Al-Quran turun secara biasa, ya, secara tidak tulisan, secara kalam, ya. Dan kemudian disampaikan kepada para sahabat dengan tahqiq. Ya, kemudian ditulislah, ada sahabat yang menulis di mana? Di pelepah kurma, di mana lagi? Batu-batu di itu, tulang, terus di mana lagi? Dahan-dahan dan lain sebagainya, banyak sekali media untuk menulisnya itu. Tapi nulisnya kelung-kelung aja itu, nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada. Jadi kalau ya ba'atsu misalnya, itu kelung. Nah begitu. Tidak ada titik-titiknya, masih kececeran. Nah, di saat perang Yamamah, banyak para penghafal Al-Quran meninggal, wafat dan syahid di jalan Allah. Lalu, ya, siapa? Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Abu Bakar langsung menolaknya. Ini bid'ah ini. Gak ada zaman Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Gak ada. Disuruh emang mengumpulkan Al-Quran. Gimana kau Umar? Wahai Abu Bakar, ini demi kemaslahatan bersama ini. Kalau tidak dikumpulkan, bagaimana umat-umat besok kaum muslimin menghafal Quran gimana? Sedangkan waktu perang Yamamah para penghafal Quran banyak yang gugur. Nanti kalau begitu kita perang lagi, habislah para penghafal Al-Quran. Ya, oke lah. Dengan pemikiran yang lama, maksudnya pemikirannya lama, ya pikirkan, renungi, ya, minta petunjuk dari Allah. Bismillah. Nyuruhlah siapa? Sahabat siapa? Zaid bin Sabit. Yang ditunjuk itu sahabat yang cerdas. Al-Ansori, dari golongan Ansor. Bukan Muhajirin, tapi dari kalangan Ansor. Karena di kalangan Ansor itu banyak yang hebat, luar biasa. Ya. Ubay bin Ka'ab itu dari Ansor juga. Kita udah cerita kemarin ya tentang Allah bagaimana menyebutkan namanya. Ahlul Quran. Zaid bin Sabit selain ahlul Quran, ahlul bahasa. Ya, dalam beberapa pekan, ya, 2-3 pekan dia mampu menguasai beberapa bahasa asing. Ada yang menyebutkan 7-8 dalam beberapa pekan. Zaid bin Sabit, sekretarisnya Rasulullah, cerdas, nuliskan Al-Quran. Nah, penawaran itu nggak langsung diterima. Wahai Abu Bakar, saya memindahkan gunung Uhud ini lebih saya sukai dan ringan bagiku daripada menuliskan Al-Quran. Ya Allah, menulis Al-Quran itu berat ditanggung jawab. Wahyu yang ditulis. Setelah dibujuk, setelah merenung dan berpikiran panjang, mau dengan beberapa panitia. Nah, zaman Umar perluasan wilayah. Nah, baru kalau kita kenal dengan Rasm Utsmani, mushaf dengan Rasm Utsmani, itu di zamannya
Utsman ditertibkan. Nah, ditertibkan zamannya Utsman. Dikumpulkan mushaf-mushaf, disatukan bagaimana biar serentak dan sama mushaf itu dengan rasem tulisannya tulisan Rasmani. Ya, tulisan-tulisan itu tulisan Rasmani. Ada mushafnya Ibnu Mas'ud, ada mushafnya. Tapi Ibnu Mas'ud itu ada juga yang tidak terkumpulkan mushafnya Ibnu Mas'ud, yang di dalamnya itu trikul, ya, Al-Falaq, Al-Mu'awwidat, ya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu bukan bagian dari Al-Quran. Nah, ini dikumpulkan, diserentakkan menjadi satu. Ya, ini adalah mushaf Rasm Utsman. Terus selesai, diajarkan terus Al-Quran ini hingga nanti butuh pelengkap tanda baca, karena nggak semua orang pintar bahasa Arab. Maka ada namanya Abul Aswad Ad-Duaili. Nah, ini pencetus sakal Al-Quran, pelengkap, ada fathahnya, ada titiknya. Ya, kalau ba sama sa nggak ada titiknya, sama aja kan susah dibaca. Kalau orang bisa bahasa Arab tentu paham. Dan pertanyaannya, Al-Quran itu sudah urut. Al-Quran sudah urut. Memang seperti itu letaknya, walaupun turunnya bukan seperti ini. Coba, yang turun pertama wahyu surat apa? Al-Alaq 1-5 aja, setelahnya pelengkap. Datangnya nanti. Kemudian surat Al-Muddatsir. Kemudian yang terakhir, ada yang mengatakan ada 4 itu. Ada yang mengatakan yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ada yang mengatakan itu. Ada yang wattaqu yauman la tajzi nafsun. Ada yang begitu. Banyak ayat-ayat, ada juga surat yang penuh seluruhnya, satu surat yang turun di terakhir adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang full satu surat turun. Nah, ini banyak. Loh, berarti berantakan Ustaz. Enggak. Hebatnya para sahabat. Wahyu turun. Rasulullah mau wafat. Tatkala itu sudah diberikan wahyu kepada Rasulullah dan menyampaikan kepada para sahabat tentang letaknya. Oh, nanti kamu letak ayat ini setelah ayat ini. Gak ketukar para sahabat itu. Hebatnya para sahabat itu. Letakkan surat ini setelah surat ini. Dan setiap awal surat diberikan kata bas, tapi hanya satu surat yang Rasulullah tidak memberikan instruksi untuk diletakkannya basmalah. Di surat apa? At-Taubah. Jadi seakan-akan para sahabat juga dan para ahli qiraat seperti surat Al-Anfal dan surat At-Taubah itu seakan-akan satu surat. Pertama. Yang kedua, memang sengaja tidak diletakkan basmalah karena awalnya berbicara tentang bara'ah, berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin. Dan ayat itu berkata tentang perang. Ya, paham? Jadi hebatnya luar biasa para sahabat. Selain ia menghafal ayat dan suratnya, dia menghafal letak surat ini, ayat ini mau ditaruh di sebelah mana. Ya, yang ngantuk bisa wudu. Ya, jadi inilah kehebatan para. Nah, kita sudah tidak diminta untuk itu. Kita diminta untuk hanya ngapain? Coba saya tanya, kita kaum muslimin diminta untuk ngapain? Apa kewajiban kita berinteraksi terhadap Al-Quran? Setidaknya ada 6. Ada 6. Ya, banyak Ustaz. Iya, setidaknya ada 6 kita bermersa-mersaan bersama Al-Quran. Kok banyak Ustaz ya? Kita tahu cuma ngafal aja. Enggak, ada 6. Pertama, baca. Penting ini, baca. Yang kedua, kalau tidak sempat baca, mendengarkan Al-Quran. Nah, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Al-Quran itu turun kepada dirinya. Tetapi apa? Sesekali Rasulullah pernah menyuruh sahabatnya, ini Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Ibnu Mas'ud menolak. Bagaimana aku membacakan sesuatu yang engkau diturunkan kepada engkau itu? Kalau nggak sempat baca, dengerin Al-Quran. Dipraktekkan nggak ini dengerin Al-Quran? Ya, didengerin Al-Quran supaya bacanya, supaya alam pikiran kita tuh tenang. Terus kemudian apa? Menghafalkannya.
seperti para sahabat. Karena Al-Quran itu diwarisi dengan menghafalkannya. Walaupun tentu ya ini adalah salah satu saja dari menjaga Al-Quran. Salah satu saja. Karena Al-Quran itu siapa yang jaga? Allah. Allah menurunkan Al-Quran, maka nahnul hafidun. Nah, Allah yang menjaga Al-Quran itu. Menghafalkannya. Memahaminya atau mentadaburinya. Nah, ini seperti ini nih. Mendalami maknanya, mentadaburinya itu adalah interaksi terhadap Al-Quran. Bukan hanya dibaca, bukan hanya ditadaburinya, dipahami, ditadaburi. Kemudian yang kelima, mengamalkan, ya, mengamalkan Al-Quran. Ya. Wala tamshi fil ardi hauna. Misalnya kita kalau berbicara kepada orang tua, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Praktekkan ke orang tua itu. Tidak boleh bantah sedikit pun kata yang keluar dari mulut kita. Tidak boleh menyakitinya. Harus berkata dengan kata yang baik. Ini diterapkan, diamalkan, ya, diamalkan. Terus kemudian yang keenam, apa? Mendakwahkannya, memperjuangkan Al-Quran. Jadi tidak boleh sama sekali, tidak boleh sudah punya Al-Quran, nggak ngajar Al-Quran. Ajarkan walaupun cuma sebentar, ajarkan walaupun cuma sedih. Balighu anni walau sedikit saja, walaupun satu ayat. Ya fulan, Allah berfirman seperti ini, yuk mari kita ajak. Nah, ini kita telah membahas tentang Al-Qur'anul Karim. Wa ma adraka ma lailatul. Di situ Allah menginginkan, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Coba. Di ayat ini gini, pertama Allah menyebutkan inna anzalnahu. Hu kembali ke siapa? Ke Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul, pakainya dhamir. Padahal kalau di dalam bahasa Arab, kalau kita mau memakai dhamir harus menerangkan dulu. Seperti Alfi santri Al-Fatih, dia anak yang rajin. Dianya siapa? Disebutkan. Kalau ini tidak, langsung dia turun di malam Lailatul Qadar. Dianya siapa? Tetapi kenapa kok orang sudah tahu kalau itu Al-Qur'an? Ini menandakan bahwasanya Al-Qur'an itu sudah masyhur. Al-Qur'an sudah nyata. Al-Qur'an sudah terang dan diakui kemujizatannya baik orang muslim maupun non muslim. Sudah tahu Al-Qur'an tidak bisa diapa-apakan. Ada seseorang ya misalnya iseng mengambil satu huruf saja atau dihilangkan satu huruf saja dari Al-Quran, ketahuan enggak? Diganti harokatnya, ketahuan enggak? Dirubah bacaannya, ketahuan enggak? Dihilang-hilangkan, ditutup-tutupi atau dibakar semua Al-Quran di dunia ini, masih ada enggak Al-Quran? Masih. Di dalam diri tidak ada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu Al-Quran. Jadi tidak butuh bagi Allah untuk menyebutkan Al-Quran di sini. Inna anzalna Quran fi lailatul qadar, tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, sebelum surat ini ada letak di sini surat Al-A'raf. Bagaimana Allah menceritakan turunnya Al-Quran. Wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram. Ya. Jadi sudah berbicara tentang Al-Quran, maka Allah melanjutkan dengan Al-Quran. Tetapi di ayat keduanya Allah ingin menjelaskan wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apa yang kau ketahui tentang malam Lailatul Qadar. Menandakan kita semua tidak akan tahu ya sejatinya malam Lailatul Qadar itu. Datang dan tidaknya hanya Allah yang mengetahuinya. Kita hanya usaha mencari malam Lailatul Qadar. Dilanjutkan ayat ketiga. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam berbanding dengan
1000 bulan. Bahkan alfun di sini kalau biasa kita orang Arab itu mengucapkan 1000 itu bukan pas dengan 1000, tetapi lebih jami'ud dahr, saking banyaknya bulan. Coba bagaimana satu malam berbanding dengan bukan berbanding, lebih mulia, bukan berbanding, lebih mulia daripada 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan berapa tahun? 80 lebih tahun. Ya. Coba. Atau bisa beribadah atau menentukan kebaikan selama 80 sekian tahun. Nah, maka dari itu Rasulullah menjelaskan malam Lailatul Qadar itu penentu 1 tahun ke depan. Makanya nanti kalau jumpa lagi bulan Ramadan, kita berdoa agar kita menjumpai bulan Ramadan ya, tahun ini, tahun 1444 ini. Nah, pas malam Lailatul Qadar sungguh-sungguh, karena itu penentu kita. Bisa jadi ya, kita sekarang susah, kita sekarang sulit karena kita tidak memanfaatkan malam Lailatul Qadar waktu Ramadan kemarin. Karena itu penentu. Ya, maka di sini dilanjutkan. Ya, tadi alfi syahr itu afdalu min ibadati alfi syahr. Ya, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli. Malaikat turun di sana, dan bukan hanya malaikat turun. Ar-ruh siapa? Ar-ruh Jibril alaihissalam turun. Ya, biidzni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Jibril itu raisul malaikah, pemimpinnya para malaikat. Ini Ali As-Subuni menjelaskannya. Fi tilkal lailatul mubarakatin ilal ard, ya, ke bumi, ya, min ajli kulli amrin qaddarahu Allahu wa qadahu. Jadi menentukan semua perkara, ya, semua takdir, ya, semua urusan manusia ditentukan di malam itu. Minal khairi wal barakati lil bashar, dari kebaikan dan keberkahan untuk siapa? Li bashar, untuk manusia. Salamun hiya apa? Hatta matla'il. Salam apa? Salam selamat, ya, hatta matla'il. Kalau kita bertemu dengan malam tersebut, ya, ayyuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, doakan keselamatan bukan hanya orang lain, bahkan Allah dan malaikat mendoakan selamat. Bahkan keselamatan itu terus terulang sampai datangnya waktu fajar, waktu pagi. Didoakan semalaman itu. Maka itu penentu untuk 1 tahun ke depan. Ya. Mana nih? Ya. Jadi Zakar subhanahu, Allah memperingatkan di malam ini khosais, kekhususan hadhil lailah, kekhususan malam ini al-azimah, malam yang mulia, al-mubarakah, yang sudah al-azimah, al-mubarakah, yang agung malamnya dan yang penuh dengan keberkahan. Salah satu umur, ada 3 perkara, ya. Yang pertama, anal ibadata fiha ta'adalu abdu alfu syahr, itu seperti 83 tahun lebih, ya, beribadah di 1 malam, ya. Karena kita tidak bisa menjumpai faida adrakal muslimu al-abidu hadhihi lailah wa huwa fi ibadati wa ta'atillah wa ta'atin lillah, ya. Dan kita menjumpai ketika seorang muslim beribadah di malam itu, beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ka'annahu abdullahi alfi sanah. Dia seperti beribadah kepada Allah menjadi Abdullah 1000 bulan. Yang kedua, annal malaikatal arsy was sama, ya, semua malaikat di penjuru arsy dan langit, tatanazzal ilal ard, turun kepada
bumi bihadhihi lailah al-mubarakah, di dalam malam yang penuh keberkahan ini. Wa ma'ahum, dan bersama mereka Jibril Amin, raisul malaikah, bersama malaikat itu Jibril ya alaihi salam, pemimpin para malaikat ya. Bahwa yusamma bihi ruh, dan dia dinamai dengan ruh ya. Innallah yaktubu fiha al-amn wassalam lil bashar. Allah menuliskan keamanan dan keselamatan untuk bashar, untuk manusia di malam tersebut. Masya Allah ya. Jadi luar biasa ini. Ya, jangan sampai kita melewatkan malam itu. Dan hikmah yang bisa kita petik, kenapa kok Allah memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat ini? Ada yang bisa menjawab? Terakhir, sebelum kita tutup, kenapa kok pentingnya malam Lailatul Qadar ini untuk para hamba-hamba seperti kita ini? Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tahu umat Rasulullah umurnya itu tidak panjang, tidak lama. Berapa maksimal? 60, 70, 80, 90 itu hanya bersegelintir orang. Ada nggak lebih dari 100 tahun? Ya mungkin ada berapa persen. 100 tahun aja sudah sangat tua. Maka Allah berikan keutamaan pada malam Lailatul Qadar untuk meraup pahala. Kita umurnya tidak panjang-panjang. Maka ketika kita bisa memanfaatkan satu malam dari malam Lailatul Qadar, sebanding atau bahkan lebih baik dibanding 1000, silahkan. Ini keutamaan tentang malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih khairum min alfi syahr. Salam, keselamatan, salam hiya hatta matla'il. Ya, nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita berdoa ya, agar kita, berarti materi ini menjelaskan tentang bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ya hingga saat ini, dan kemudian kapan diturunkan Al-Quran itu, yakni di malam Lailatul Qadar. Dan kita berdoa serta berharap agar kita bisa berjumpa di malam Lailatul Qadar. Ya. Kalau kita bisa berjumpa, pasti nanti ada perubahan dalam kehidupan kita. Buktikan, karena ini yang bilang Allah dan Rasulnya. Kalau kita berjumpa malam Lailatul Qadar, ada perubahan. Ya, yang dulu masih datar-datar saja hidupnya, atau mungkin diberikan cobaan susahnya menghafal, sempitnya rezeki, kurangnya berkah dalam ketenangan dan lain sebagainya, Allah angkat itu. Allah muliakan kita dengan malam Lailatul Qadar, malam dengan keberkahan. Maka yang paling bagus adalah umur yang berkah. Dan kita lihat banyak-banyaknya amal soleh itu Allah berikan dengan pahala yang besar. Karena apa? Karena tahu umatnya Rasulullah umurnya sedikit, butuh pahala yang banyak. Ada yang merasa cukup pahala di sini. Saya sudah cukup pahala, saya kasih ya. Enggak. Ya, mesti kurang nih. Jangan sampai nanti pas sudah masuk, aduh kurang nih. Mau balik gimana? Bisa nggak? Mau balik bisa nggak? Pada sana amal ghairal ladzi kunna na'mal. Kita ingin beramal kembali ya. Jangan sampai menyesal gitu ya. Ya nggak boleh, kalau sudah masuk ya sudah, nggak bisa kembali hidup lagi. Maka mumpung masih hidup ya. Alhamdulillah, kita besok masuk ke surat Al-Alaq ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.